Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 02 SAKP 005, Universitas Pamulang. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep dan Pengukuran Pendapatan Nasional. Next. Pendapatan nasional dilihat dari sisi pendapatan atau produksi nasional dilihat dari sisi produksi adalah satu angka statistik yang dinyatakan dalam satuan mata uang, yang menunjukkan nilai seluruh hasil kegiatan ekonomi negara tertentu selama 1 tahun. Yang pertama, metode produksi atau production approach. Perhitungan dengan metode produksi ini didasarkan atas jumlah nilai dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Dalam perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi dimungkinkan terjadi perhitungan ganda atau double counting. Untuk menghindari perhitungan ganda tersebut ada dua cara yang digunakan, yaitu menghitung nilai akhir dan atau menghitung nilai tambah, di mana besarnya angka yang diperoleh dari kedua cara perhitungan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dapat dilihat pada uraian di bawah ini. Dari contoh kegiatan produksi, di samping menunjukkan perhitungan terhadap nilai barang akhir dengan menjumlahkan nilai tambah, menghasilkan angka yang sama, yaitu sebesar 750. Angka yang diperoleh sebesar 750 ini menunjukkan besarnya produksi yang diperoleh dari beberapa proses produksi dan perekonomian masyarakat tersebut. 2. Metode pendapatan atau income approach. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan ini adalah dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Pendapatan tersebut berupa pendapatan dari sewa, bunga, upah, keuntungan, dan lain sebagainya. Angka yang diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode ini menunjukkan besarnya pendapatan nasional atau national income. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu kompensasi kepada pegawai 1.559, bunga dan sewa 221, laba perusahaan 182, pendapatan dari kekayaan 186. Jadi jumlah pendapatan yang diperoleh menunjukkan besarnya pendapatan nasional, yaitu sebesar 2.148. 3. Metode pengeluaran atau expenditure approach. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan ini dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi, yakni sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri pada suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Angka yang diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional dengan metode ini menunjukkan besarnya produksi nasional bruto atau gross national product. Contoh perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pengeluaran konsumsi 1.667, investasi 402, pengeluaran pemerintah 538, ekspor 632. Pengeluaran konsumsi yang terdapat pada tabel di atas merupakan pengeluaran dari sektor rumah tangga atau C. Investasi merupakan pengeluaran dari sektor perusahaan atau I. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran dari sektor pemerintah atau G, dan ekspor neto menunjukkan pengeluaran sektor luar negeri dikurangkan semua pengeluaran sektor ekonomi di atas, yaitu sebesar 2.632, menunjukkan besarnya GNP dari perekonomian masyarakat tersebut.
Menentukan besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran akan menghasilkan angka yang sama. Dalam menghitung pendapatan nasional, terdapat dua macam konsep perhitungan, yaitu dengan menggunakan konsep kewilayahan dan dengan menggunakan konsep kewarganegaraan. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsep kewilayahan adalah menghitung besarnya nilai produksi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut, baik kegiatan produksi oleh warga negara sendiri ataupun warga negara asing. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsep kewarganegaraan adalah menghitung besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsep ini menghasilkan angka GNP atau Gross National Product. Perbedaan GDP dengan GNP itu pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi. Variabel ini menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi yang ada di luar negeri dikurang pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi yang berasal dari luar negeri di dalam negeri. Atau dapat ditulis GDP sama dengan GNP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi. Dengan demikian, apabila GDP lebih besar daripada GNP, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari faktor produksi di dalam negeri yang berasal dari luar negeri ini lebih besar dibandingkan dengan pendapatan di faktor produksi dalam negeri yang ada di luar negeri. Keadaan ini biasa sering ditemui pada banyak negara sedang berkembang. Besarnya GNP dan NI merupakan besarnya pendapatan yang diukur dengan menggunakan metode pendapatan. Dibedakan oleh nilai penyusutan atau depresiasi dan nilai pajak tak langsung, atau dapat juga ditulis sebagai berikut. GNP dikurang depresiasi sama dengan NNP atau Net National Product. NNP dikurang pajak tak langsung sama dengan NI atau National Income. Transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional antara lain yaitu A. Perubahan nilai barang-barang sebagai akibat dari perubahan harga barang tersebut. B. Kegiatan-kegiatan yang tidak resmi atau ilegal, misalnya penyelundupan barang-barang dagangan, produksi ganda, dan sebagainya. C. Pembayaran transfer yang dilakukan dari pihak yang satu dengan yang lain, misalnya pembayaran subsidi, sumbangan bencana alam, dan sebagainya. Dan yang terakhir, D. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dikerjakan orang lain, tetapi dikerjakan sendiri, misalnya jasa ibu rumah tangga. Contoh soal kualitatif. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan metode pengukuran pendapatan nasional beserta rumusnya. Jawabannya adalah ada 3 metode pengukuran pendapatan nasional, yaitu pertama, metode pendapatan atau income approach, yaitu penjumlahan seluruh pendapatan atau upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Terangannya Y adalah pendapatan nasional, W adalah wage atau gaji atau upah pemasukan dari pemilik faktor tenaga kerja. R adalah rent atau sewa pemasukan berupa tanah, gedung, harta, dan lainnya. I adalah interest atau bunga pemasukan berupa modal. P adalah profit atau keuntungan pemasukan dari pemilik faktor produksi kewirausahaan. 2. Metode produksi atau production approach, yaitu penjumlahan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang
jadi atau bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Rumusnya Y sama dengan NTB 1 ditambah NTB 2 ditambah NTB 3 dan seterusnya. Keterangannya Y adalah pendapatan nasional, NTB adalah nilai tambah dari setiap sektor ekonomi. Ketiga, metode pengeluaran expenditure approach, yaitu perhitungan jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan CI, Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Keterangannya, Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M adalah impor. Contoh soal yang kedua, mengapa dalam perekonomian modern terjadi kebocoran? Jawabannya, karena terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian. Karenanya pendapatan tidak sama dengan pengeluaran. Pada keadaan ini, terjadi kelebihan penawaran barang dan jasa. Sehingga, dalam perekonomian terdapat sejumlah barang dan jasa yang tidak terjual. Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan ini disebut dengan kebocoran atau leakages. Next. Contoh soal kuantitatif. Contoh 1. Negara Y akan menghitung besarnya pendapatan nasional dengan memakai pendekatan pengeluaran. Beberapa data yang dimiliki sebagai berikut. Sewa tanah 25.000, konsumsi 75.000, upah 30.000, pengeluaran pengusaha 15.000, ekspor 12.000, impor 6.000, keuntungan 7.000, pengeluaran pemerintah 18.000. Dari data tersebut, besarnya pendapatan nasional negara Y adalah berikut pembahasannya. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah kurung buka X dikurang M kurung tutup. Y sama dengan 75.000 ditambah 15.000 ditambah 18.000 ditambah kurung buka 12.000 dikurang 6.000 kurung tutup. Y sama dengan 75.000 ditambah 15.000 ditambah 18.000 ditambah 6.000. Y sama dengan 114.000. Jadi besar pendapatan nasional negara Y adalah 114.000. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu diketahui data negara B tahun 2020 adalah sebagai berikut. GDP 1.600 triliun, produksi neto luar negeri 140 triliun, produksi warga negara B di luar negeri 80 triliun, penyusutan 120 triliun, pajak tidak langsung 90 triliun. Hitunglah net national income. Berikut pembahasannya. Yang pertama-tama kita cari gross national product atau GNP. Rumus dari GNP yaitu GNP sama dengan GDP dikurang produksi neto luar negeri ditambah produksi warga negara B di luar negeri. GNP sama dengan 1.600 triliun dikurang 140 triliun ditambah 80 triliun. GNP sama dengan 1.540 triliun. Lalu yang kedua kita cari net national product atau NNP. Rumus dari NNP yaitu NNP dikurang NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. NNP sama dengan 1.540 triliun dikurang 120 triliun. Jadi NNP-nya sama dengan 1.420 triliun. Lalu yang ketiga kita cari net national income atau NNI. Rumus dari NNI yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. NNI sama dengan 1.420 triliun dikurang 90 triliun. Jadinya NNI sama dengan 1.330 triliun. Jadi net national income negara B pada tahun 2020 adalah sebesar 1.330 triliun. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.